udah resmi ya, Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya menyatakan dengan tegas akan bergabung dengan pemerintahan yang baru Prabowo Gibran, saudara. Ente orang pendukung Anies Rashid Baswedan yang menganggap bahwa persoalan politik adalah persoalan agama, adalah persoalan ideologis, adalah perang antara hak dan batil. Nah ini, Anda harus nonton fakta ini. Ini persoalan politik. Makanya sangat geblak sekali bila orang atau tim ses siapapun aja yang menganggap bahwa persoalan politik adalah persoalan agama, memakai isu agama. Padahal politik, bos, urusan kepentingan. Ya, coba kita cek nih pernyataan hangat dari Surya Paloh. Buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih, sekaligus ketua umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar teruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Masyarakat dan penduduk yang kita miliki semuanya memberikan konsekuensi kepada kita, bahwa saya dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita miliki. Itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. Nah, saya berulang kali, barangkali saudara masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Bersama bagaimana jalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat,
keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, sinilah kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi yang ada di negeri, kita akan mampu memberikan jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan, kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban saya. Oke. Paten kan? Paten banget. Jadi dari kemarin kita mengatakan bahwa orang yang teriak curang, 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 terstruktur, sistematis, dan masif, itu bukan disandarkan pada idealisme, tapi disandarkan pada kepentingan politik yang berpotensi terganggu. Itu dari kemarin kita katakan itu. Tapi kalian-kalian kan nggak percaya. Pendukung Anies khususnya bebal sekali, nggak percaya mereka. Soalnya enggak, ini persoalan hak dan batil. Ini persoalan kebenaran dan ketidakbenaran. Seolah kan kayak gitu. Malu loh ente yang selalu menyeret, memakai isu agama. Kalau melihat faktanya seperti ini. Masa iya orang yang meyakini 100% bahwa pemilu ini ada kecurangan
yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sama dengan pemilunya kotor, menangnya tidak sah secara hukum, kan gitu ya. Masa iya mau rela dia bergabung kepada pemerintahan yang tidak sah secara proses? Enggak. Dia meneriakan curang, mereka meneriakan curang, disandarkan bukan idealisme, bukan karena memang ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, tapi mungkin karena partainya tidak akan mendapat jatah menteri itu aja. Jadi stop ya, kalian membodoh-bodohi masyarakat, seolah persoalan politik adalah persoalan agama. Anda pakai dalil agama untuk melegitimasi calon yang Anda dukung. Stop itu. Ya, orang sudah akan paham bahwa ini persoalan politik semata. Stop membuat narasi-narasi seolah Anies pembawa panji kesucian. Stop itu. Bahwa partai-partai pengusungnya adalah partai-partai suci. Stop itu. Anies adalah Imam Mahdi. Stop itu. Andaikan malaikat, maka malaikat pun stop narasi-narasi itu untuk melegitimasi kepentingan politik kalian. Stop. Kalian hanya akan jadi bahan tertawaan dan memalukan. Ya, agama aja dipermainkan, apalagi yang bukan agama. Sesuatu yang suci aja Anda permainkan, apalagi di luar sesuatu yang suci. Itu loh logika. Ini persoalan politik, bukan persoalan agama. Fakta politiknya kita sudah ketahui sama-sama. PKB merapat. Dari kemarin kita katakan bahwa PKB akan merapat. Surya Paloh dari awal sudah menunjukkan kode bahwa dia akan merapat dengan bertemu dengan Prabowo, dengan Pak Jokowi. Anda masih nggak Surya Paloh punya strategi. Ini tai politik ini. Ya. Kita sebagai masyarakat harus sampai ke puncak kesadaran itu. Kalau tidak, kalian terus akan dibodoh-bodohi. Kalian terus akan dijadikan kuda tunggangan untuk membuat huru hara. Ya, yang Anda dukung itu sedang duduk manis, santai, ngopi, udun, santai. Kalian yang jadikan kuda tunggangan. Kalian yang riweuh. Kalian yang jadi korban sebagai masyarakat. Dari kemarin kita katakan, jangan mau demo di jalanan panas-panasan demi untuk memperjuangkan kemenangan Anies Baswedan yang tidak mungkin menang karena suaranya jelas-jelas kalah. Masih aja anak kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalian masih mau ditipu, itu namanya. Kalian masih bisa ditipu, dibodoh-bodohi oleh para tim sesnya, oleh Refli Harun. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Seolah ini bukan persoalan politik. Ini bukan persoalan kepentingan politik. Ini persoalan hak dan batil. Kalian sedang dibodoh-bodohi. Ya. Tuh, jelas kan? Malu kalau meyakini 100% Surya Paloh, PKB, kalau meyakini bahwa pemilu ini ada kecurangan yang terstruktur dan masif, lalu dia bergabung. Malu seharusnya. Cabut tuh ucapan itu tuh. Dia mengatakan itu kemarin-kemarin pura-pura. Ya, itu fakta. Ya, jangan kau argumentasikan macam-macam, itu fakta. Gak bisa fakta itu dibantah oleh argumen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.